Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di podcast Klinik Pengadaan yang temanya hari ini adalah Surat Edaran LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan COVID-19 ya. Seperti kita tahu bahwa COVID-19 sampai saat ini masih berlangsung dan kita doakan semoga segera menurun grafiknya gitu ya. Baik, bersama saya pada pagi hari ini sudah ada Ibu Sari Melani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak Tika. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ibu Sari Melani ini adalah analis kebijakan muda dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat. Terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama kita dalam podcast Klinik Pengadaan kali ini. Kita mulai saja ya Bu ya. Seperti kita telah ketahui bahwa surat edaran tersebut, surat edaran nomor 3 tahun 2020, itu telah dikeluarkan oleh Kepala LKPP dengan tujuan memberikan penjelasan secara khusus tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah dalam penanganan COVID-19. Namun masih banyak nih Bu KLPD yang tidak mengetahui adanya surat edaran ini, dan mengingat COVID di Indonesia masih tinggi gitu ya, kita perlu ingatkan kembali bahwa kepada KLPD mengenai surat edaran ini yang tujuannya memberikan kemudahan bagi KLPD dalam melakukan pengadaan barang jasa dalam penanganan COVID. Nah, untuk membahas mengenai surat edaran ini, Bu, bisa memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai isi dari surat edaran tersebut seperti apa? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Tika. Jadi memang benar ya, di LKPP telah dikeluarkan surat edaran, yaitu surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 atau yang kita ketahui disebut dengan COVID-19. Nah, surat ini memang sudah dikeluarkan di tahun 2020 yang lalu dan dikeluarkan dalam rangka agar tercapai percepatan pengadaan barang jasa untuk penanganan COVID-19. Pengadaan barang jasa pemerintah dalam penanganan COVID-19 tersebut ada beberapa hal gitu ya yang perlu dilakukan. Yang pertama, PAKPA menetapkan kebutuhan barang jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan COVID-19 dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang jasa. Yang kedua, PPK melaksanakan langkah-langkah, yaitu menunjuk penyedia yang pernah menyediakan barang jasa sejenis di instansi pemerintah sebagai penyedia di dalam katalog elektronik, atau menunjuk penyedia itu dalam hal ini dilakukan ya walaupun harga perkiraannya belum ada. Jadi memang HPS di dalam pengadaan darurat ini tidak dilakukan, Mbak Tika. Nah, selanjutnya untuk pengadaan barang, menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia. Kemudian meminta penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran dari harga barang yang ditawarkan. Lalu kemudian PPK melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Nah, pembayaran ini juga dapat dengan mekanisme uang muka atau nanti setelah barang diterima, misalnya dengan termin atau dengan proses seluruh barang sudah diterima. Nah, untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultan, selanjutnya adalah menerbitkan SPPBJ dan SPMK dan meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga karena nanti akan ada proses audit. Selanjutnya adalah menandatangani kontrak dengan penyedia berdasarkan berita acara perhitungan bersama dan berita acara serah terima hasil pekerjaan.
Nah, kemudian PPK melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ dan pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk pengadaan barang jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi, diutamakan menggunakan jenis harga satuan. Nah, selanjutnya, poin ketiga adalah pengadaan barang jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan COVID-19 selain dapat dilakukan dengan penyedia tadi di atas, dapat juga dilakukan dengan swaklola. Yang keempat, untuk memastikan kewajaran harga, maka setelah dilakukan pembayaran, PPK akan meminta dilakukan audit oleh APIP, ya, aparat pengawas internal pemerintah atau inspektorat, atau kepada auditor eksternal, yaitu BPKP. Nah, penjelasan lebih lanjut ya, Mbak Tika, pada dasarnya pengaturan pada SE tersebut itu memang merupakan penjelasan dari peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat. Nah, sehingga pelaksanaan dari pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan COVID-19 ini mengacu kepada peraturan LKPP tersebut. Jadi SE ini mengacu kepada peraturan lembaga LKPP. Nah, dari penjelasan di atas ya, ada beberapa hal yang bisa menjadi titik fokus ya, yang PPK dalam mengimplementasikan SE 3 2020 tersebut. Yang pertama, memastikan PLKPA menetapkan barang atau jasa untuk penanganan keadaan darurat COVID-19. Kemudian yang kedua, PPK memastikan untuk menunjuk penyedia yang berkinerja baik dan dapat melaksanakan pekerjaan dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19. Yang ketiga adalah PPK memastikan pembayaran atas pekerjaan itu juga sudah sesuai itu dengan yang dikerjakan. Dan yang keempat adalah APIP melakukan audit atas pembayaran pekerjaan tersebut. Jadi berdasarkan hasil evaluasi dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan atau selanjutnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, ya, tentu saja mereka memperhatikan juga dinamika kedaruratan, ya, terdapat pengadaan barang jasa pemerintah, ya, kita klasifikasikan, ya, ada beberapa klasifikasi di sini. Yang pertama yaitu pengadaan barang jasa pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan COVID-19. Kemudian pengadaan barang jasa pemerintah yang relevan tersebut itu juga bisa direncanakan gitu ya, dan tersedia cukup waktu gitu ya untuk pemenuhan dari kebutuhannya. Selanjutnya pengadaan barang jasa yang terkait dengan darurat dan penanganan COVID-19 ini memang sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, oleh karena itu memang perlu ya menegaskan kembali gitu terkait pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah pada masa status bencana nasional yang belum dicabut. Dalam hal ini berarti kita membahas terkait COVID-19. Mungkin itu Mbak Tika penjelasannya agak panjang ya, memang cukup lumayan karena ini terkait dengan peraturan lembaga nomor 13 tahun 2018 juga supaya lebih komprehensif penjelasannya. Terima kasih Mbak Tika. Ya. Terima kasih Ibu atas penjelasan dari SE 3 dan tahun 2020 ini yang tadi juga dijelaskan ya, diperjelas kembali dalam SE 32 tahun 2020. Jadi kalau kita dapat simpulkan bahwa poin-poin penting dari SE tersebut adalah pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan COVID-19 ini merupakan penanganan dalam keadaan darurat tadi ya Bu ya. Jadi dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018
juga dapat berlaku begitu ya. Artinya selain menggunakan SE3 juga dapat mengacu pada peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018. Selain itu ada 4 poin yang perlu diperhatikan, yaitu penanganan dilakukan untuk penanganan keadaan darurat, kemudian PPK menunjuk penyedia yang mampu, kemudian PPK memastikan pembayaran dengan harga pasar, dan dilakukan audit oleh APIP atau BPKP atas pembayaran prestasi pekerjaannya gitu ya. Terima kasih Bu Sari atas penjelasan SE3 tahun 2020 gitu ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan kembali atau closing statement Bu untuk podcast kita kali ini, silahkan. Baik Mbak Tika, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin penekanan satu hal ya yang perlu diperhatikan dalam klasifikasi khususnya pengadaan darurat ya, karena kita kan melihat ya dinamika kedaruratan ini, yaitu 3 hal yang sangat perlu ditekankan terkait pengadaan barang jasa pemerintah ini. Yang pertama, apakah dia sangat erat gitu ya, sangat relevan gitu ya dengan kondisi darurat COVID-19. Nah, yang kedua, apakah pengadaan barang jasa yang relevan ya dengan penanganan COVID-19 ini, namun dapat direncanakan dan tersedia cukup waktu untuk pemenuhan kebutuhannya. Nah, yang ketiga ya, yaitu penanganan pengadaan barang jasa pemerintahnya tidak relevan dengan kondisi COVID-19. Nah, mungkin yang sangat relevan tersebutlah yang tepat gitu ya, menggunakan SE ini. Sedangkan dalam rangka yang relevan tapi masih cukup waktu untuk pemenuhan kebutuhan dan masih bisa direncanakan tersebut, atau malah tidak relevan dengan COVID-19, ini tidak sesuai ketika menggunakan SE tersebut. Jadi akan lebih tepat ketika menggunakan metode pengadaan barang jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Mungkin itu tambahannya Mbak Tika. Baik, terima kasih Bu. Artinya dengan terbitnya SE3 tahun 2020 ini tidak serta-merta seluruh penanganan dalam penanganan pengadaan keadaan darurat dari penanganan COVID-19 ini tidak serta-merta menggunakan SE tersebut ya Bu ya. Artinya masih ada mekanisme pengadaan lain dengan mengacu ketentuan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 gitu ya. Menarik sekali pembahasan kita kali ini, Bu Sari. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat kredibel kita di luar sana yang saat ini juga pasti selain daripada penanganan COVID juga dibebankan oleh pekerjaan lain. Semoga dengan adanya SE dan penjelasan dari Ibu tadi dapat memudahkan dan melakukan percepatan dalam penanganan keadaan darurat. Ya, diingatkan kembali untuk sobat kredibel untuk menekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya, kemudian untuk subscribe dan like podcast kita kali ini, kemudian juga Sobat Kredibel dapat memberikan komentar terkait tema-tema apa yang kedepannya akan kita bahas dalam klinik pengadaan berikutnya gitu ya. Terima kasih banyak Ibu Sari Melani atas waktunya. Kita berjumpa lagi pada podcast klinik pengadaan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tika.